Hai, kita sudah banyak membahas mengenai dasar-dasar hukum, tetapi sumber hukum Indonesia itu sendiri belum pernah dibahas. Maka, dalam video kali ini akan membahas mengenai sumber-sumber hukum di Indonesia. Pembahasan ini juga tidak terlalu sulit, oleh sebab itu, maka video ini akan mungkin lebih singkat. So, nonton hingga akhir. Apa yang kalian ketahui mengenai sumber-sumber hukum di Indonesia? KUHP? Pendapat ahli? Bukannya Undang-Undang Dasar 1945? Ya, sebenarnya tidak ada salah dari ketiga jawaban tersebut, karena pada dasarnya sistem hukum kita menggunakan sumber-sumber dari ketiga hal tersebut. Sumber hukum di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber material dan sumber formil. Hah? Kok beda? Ya, dimulai dari sumber material. Sumber hukum material adalah tempat atau asal dari hukum itu diambil, yang memiliki kaitan erat dengan keyakinan atau perasaan dari tiap individu maupun pendapat umum yang dapat menentukan isi dari sebuah hukum. Sederhananya, sumber hukum itu melihat dari segi isi sebuah hukum. Misalnya, KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana, kejahatan, dan pelanggaran. Atau misalnya KUHAPER yang mengatur mengenai masalah individu dengan sesamanya, perikatan, perjanjian, pembuktian, daluarsa, dan lain sebagainya. Menurut Sedino sendiri, dalam mengenal hukum, sama halnya menganggap sama bahwa hukum material merupakan tempat di mana materi hukum itu diambil. Misalnya situasi sosial ekonomi, tradisi, pandangan keagamaan atau kesusilaan, kemudian perkembangan internasional, keadaan geografis, dan ada juga yang berpendapat bahwa salah satu sumber materi Indonesia adalah juga termasuk Pancasila. Saya rasa sudah cukup mengerti. Selanjutnya ialah sumber formil. Sumber formil itu sendiri disebut sebagai sumber hukum dalam bentuk yang biasa, yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang undang-undang. Kenapa undang-undang? Sederhananya karena Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law. Hah? Civil law? Iya, jika ingin tahu bisa nonton dalam video ini ya. Kembali lagi, dalam sistem civil law menganut paham kodifikasi. Artinya, adanya pembekuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Sederhananya, sumber hukum Indonesia yang berbentuk undang-undang pasti juga berbentuk tertulis. Contohnya saja, misalnya ada sengketa mengenai perjanjian, maka hakim akan menggunakan sumber hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Atau misalnya terjadi pencurian, dan hakim memutuskan hukuman untuk terdakwa dan yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau misalnya satu contoh lagi, seseorang yang menyebarkan hoaks di media sosial, kemudian hakim menghakimi orang tersebut yang juga harus bersumber pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE. Jadi, jika kalian menyadari bahwa dari ketiga contoh tersebut merupakan sumber-sumber hukum Indonesia yang berbentuk undang-undang dan tentunya juga tertulis. Selanjutnya, kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan yang diulang-ulang dalam masyarakat tentang hal-hal tertentu. Ketika ada istiadat tertentu diterima oleh masyarakat dan dilakukan berulang-ulang karena dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya, maka pertimbangan dari adat-adat itu dianggap sebagai pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Munculnya kebiasaan hukum yang memandang kehidupan sosial masyarakat sebagai hukum, artinya hukum kebiasaan adalah bagian dari hukum adat. Contohnya seperti ini. Misalnya di Aceh memiliki kebiasaan bagi umat muslim dengan melarang lawan jenis melakukan perzinahan. Jika dilanggar, maka mereka akan diberikan sanksi hukuman berupa cambuk. Dan sebenarnya hampir semua sumber hukum Indonesia yang ada didasari dari kebiasaan. Contohnya, di zaman dahulu banyak orang yang sering mencuri.
dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Maka pemerintah membuat aturan untuk mencegah pencurian tersebut. Aturan yang dibuat itulah berupa kodifikasi hukum, bisa berupa undang-undang atau hal-hal lainnya. Kemudian traktat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Jika hanya dua negara yang menyepakati, disebut sebagai perjanjian bilateral. Sedangkan jika lebih dari dua negara yang menyepakati, disebut dengan perjanjian multilateral. Perjanjian dapat menjadi hukum formal ketika memenuhi persyaratan formal seperti ratifikasi. Ratifikasi itu sendiri adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. Misalnya, perjanjian pemerintahan Cina dengan pemerintah Indonesia yang berisi perjanjian dewi kewarganegaraan atau perjanjian pembagian hasil antara PT Freeport Indonesia dengan negara Indonesia. Perjanjian itulah yang dimaksud sebagai traktat yang menjadi sumber hukum. Selanjutnya, jurisprudensi. Jurisprudensi sendiri adalah putusan hakim pengadilan yang memuat perangkat aturannya sendiri yang kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Kemudian, karena putusan pertama yang menarik perhatian masyarakat, lama-kelamaan menjadi sumber asas yang berlaku umum sebagai hukum. Jurisprudensi ini sebenarnya merupakan sumber hukum yang utama bagi sistem hukum common law. Jadi, untuk negara kita yaitu Indonesia, dengan menggunakan sistem civil law, jurisprudensi sendiri tidak menjadi sumber utama, hanya sebagai sumber tambahan yang lebih meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara. Kemudian doktrin atau pendapat ahli. Doktrin ini dikenal sebagai ahli hukum yang mempengaruhi keputusan pengadilan. Dalam hal aspek putusan pengadilan, hakim seringkali menggunakan pendapat para ahli ternama untuk membenarkan putusannya dengan mengutip pendapat dari ahli tersebut. Oleh karena itu, putusan pengadilan terasa lebih berwibawa. Doktrin itu sendiri bisa berbentuk langsung ataupun tidak langsung. Artinya, jika berbentuk langsung, ahli hukum tersebut bersaksi secara langsung di pengadilan dengan memberikan keterangan sesuai ahlinya. Sedangkan tidak langsung, itu berupa pendapat secara tertulis dan sudah pernah diungkapkan atau ditulis oleh seorang ahli. Nah, pendapat tersebut digunakan sebagai sumber tambahan untuk meyakinkan hakim. Ngerti. Yap, mungkin sekian dari video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.